Ragam kuliner Nusantara memang tidak pernah habis untuk dijelajahi dan terus digali. Tidak hanya bermacam resep sajian olahan makanan maupun jajanan, baik tradisional maupun modern, melainkan juga bahan yang digunakan serta teknik pembuatannya pun selalu memberikan cerita tersendiri. Petualanganku kali ini di Kota Kendal akan menelusuri salah satu jajan atau olahan roti yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi dan masih tetap digemari. Masyarakat di seputaran sini dikenalnya dengan roti nuk. Namun sebelum menyusur lebih jauh proses pembuatan roti tradisional ini, aku memulainya dari tempat pemarutan buah kelapa milik Pak Sodik ini. Kelapa dalam khasanah kuliner Nusantara memang seringkali menjadi bahan dasar utama. Selain sebagai bahan pembuat santan, buah kelapa yang sudah diparut ini tidak jarang menjadi kunci serta komposisi dalam pembuatan roti nuk. Untuk dijadikan bahan campuran adonan, kelapa yang digunakan biasanya merupakan kelapa mengkal atau kelapa yang sudah semanten istilah oleh masyarakat Kendal. Kelapa semanten ini adalah jenis kelapa yang sudah mengandung lemak dan bisa dijadikan santan, namun belum terlalu tua. Setelah diserut atau dibuang lapisan kulit arinya, kemudian diparut. Pak, sabar dulu Pak ya. Ya, Dun. Meski pengaruh globalisasi dan modernisasi pada dunia usaha produksi kue atau roti, namun salah satu keunikan di rumah produksi yang beralamat di Desa Kebunharjo, Kecamatan Patebon, Kota Kendal ini, roti diproduksi masih secara manual dan tradisional. Selain itu, proses pembuatan adonan roti di sini masih mengandalkan adonan babon atau adonan biang sebagai kunci dari adonan olahan rotinya. Karenanya, sebelum menuju tahapan pembuatan adonan roti, aku pun menyiapkan adonan babon yang dibuat dari vermipan dicampur dengan tepung terigu dan adonan roti yang sudah jadi hasil pembuatan roti kemarin. Dinamakan adonan biang sebab adonan inilah yang akan membantu proses peragian pada adonan, sehingga adonan roti mengembang dengan sempurna. Adonan biang ini biasanya akan didiamkan semalaman hingga mengembang, untuk kemudian dicampur bahan lainnya dijadikan adonan. Sederhana dan telaten, itulah ciri serta kunci dalam proses pembuatan adonan roti khas Kota Kendal ini. Secara manual, tanpa bantuan mesin, setahap demi setahap gula pasir, telur ayam dan tepung terigu pun dicampur hingga menjadi adonan. Selanjutnya, ditambahkan air agar mudah dalam melarutkan campuran adonan. Setelah semua bahan tercampur merata, barulah adonan babon atau adonan biang yang telah bercampur tepung terigu dan didiamkan semalaman hingga mengembang ini pun ditambahkan ke dalam adonan roti. Kemudian diaduk kembali hingga tercampur dan kalis. Selain proses pembuatannya yang masih sangat sederhana, satu lagi keunikan dalam pembuatan adonan roti nuk ini, yaitu tidak menggunakan mentega dalam komposisi adonannya. Roti nuk dikenal dengan bentuk serta warnanya yang khas. Namun kali ini, rumah produksi yang sudah beroperasi hingga 3 generasi mencoba berinovasi dengan memberikan pewarna alami agar menarik. Adonan roti nuk ini termasuk dalam jenis adonan ragi. Karenanya, setelah adonan diberi pewarna alami dan kalis, adonan yang sudah jadi pun kemudian didiamkan sekitar 2 jam agar mengembang dengan sempurna sebelum kemudian dipanggang untuk dimatangkan. Dul, buat api. Oh, ya Mas. Adonan roti yang sudah didiamkan sekitar 2 jam dan mengembang, kemudian dicetak di dalam loyang atau dibentuk beragam rupa. Selanjutnya, dioleskan mentega, gula pasir, dan juga parutan kelapa pada permukaannya
sebagai kunci cita rasa olahan roti dari rumah produksi yang sudah beroperasi sejak pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore ini. Dalam rentang situs peradaban manusia, sejak pertama kali ditemukan, api telah menemani dan mewarnai kehidupan manusia, terutama dalam proses pengolahan bahan makanan. Tak terkecuali pada proses pemanggangan atau pematangan adonan olahan roti. Beragam teknik maupun cara dikembangkan agar cita rasa bahan makanan yang diolah pun tetap terjaga. Di rumah produksi ini, adonan roti dipanggang menggunakan tungku yang berfungsi layaknya oven pada pengolahan atau tempat produksi roti yang sudah modern. Meski masih sangat tradisional dan cukup menguras tenaga agar panas atau bara api tetap terjaga, namun salah satu keistimewaan teknik pemanggangan ini adalah proses pematangan adonan roti cenderung lebih cepat bila dibandingkan dengan alat pemanggang modern atau oven, yaitu sekitar 10 menit. Selain itu, pemanggangan dengan teknik ini pun memberikan cita rasa yang khas pada aroma adonan roti yang telah matang. Roti nuk merupakan salah satu jajanan atau olahan cemilan khas dari Kendal yang masih menjadi primadona. Olahan roti ini dinamakan roti nuk dikarenakan karakternya yang khas dari bentuk dan tekstur adonan rotinya yang mengembang ketika sudah matang, atau dalam istilah lokalnya blenuk yang berarti cembung dan bulat. Tak heran bila setiap harinya rumah produksi milik Mbah Sadiyah ini setiap harinya memproduksi sekitar 2000 buah roti nuk yang dijual di pasaran seputaran kota Kendal. Mbah Sadiyah adalah salah satu pewaris olahan roti nuk khas Kendal yang masih bertahan hingga sekarang. Pak, ya, satu ya, Pak ya. Ngebut ya Pak ya?